الرحمن الرحيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus beserta jemaah dan juga yang kita hormati Al-Ustaz Buya yang akan memberikan tausiah pada pagi ini. Mengawali tausiah kita pagi ini, mari sama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang mengisi tausiah kita pagi ini yaitu Buya Irfan Abbas MA kepada Buya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur pagi ini kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'inillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita bisa kembali menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan dari hari ke hari selalu kita mensyukuri nikmat karunia titipan yang Allah titipkan kepada kita. Harapan kita semoga semua amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Al-Hidayah yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Pagi ini kembali kita dipertemukan Allah. Ini adalah bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan. Itu hukum alamnya seperti itu. Hukum sunatullahnya juga seperti itu. Yang jelas kita jalani saja kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dari hari ke hari dengan penuh banyak melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu Allah memberikan kepada kita yang terbaik juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengantuk Abu. Ya kalau buasi itu memang dingin. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat sekarang awak hadir di majelis ilmu, apakah dalam wirid ataupun mendengarkan kajian-kajian yang lainnya, manfaat dalam pandangan Allah dan Rasul, punya nilai atau tidak? Kalau awak paham nantinya awak lay mengerti, setidaknya termotivasi kita. Kenapa banyak sekarang orang malas hadir wirid, baik wirid, apalagi kalau wirid subuh kok. Sedang wirid malam saya lain ndak mengantuk doh, jarang jo yang datang. Apalagi kalau wirid subuh, kalau hadir dia itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kenapa banyak yang tidak hadir, yang ndak mau? Sekarang kan teknologi udah banyak itu, bisa di TV, bisa di radio, menambah ilmu kan, bisa di handphone. Di HP itu apa yang tidak ada? Ada semuanya itu. Bisa, tinggal buka saja. Yang pokok ada paket, ada letaklah itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa.
Apakah sama hadir duduk di majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu atau tidak? Nah, ini yang coba kita kupas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil perbandingan mana yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata yang pertama kata Rasul, kita berlandaskan kepada hadis, kepada Al-Quran. Itu standar dari segi dalil-dalil yang menjelaskannya. Yang pertama sekali, ternyata hadir di majelis ilmu itu apakah bentuknya wirid, terutama kita mungkin wirid subuh atau wirid malam atau majelis taklim. Di sini ada majelis taklim, Bu? Ada ya? Apakah majelis taklim? Yang pertama sekali, Rasul menyatakan orang yang hadir ke majelis ilmu itu termasuk Jumat. Jumat itu kan ada khutbahnya itu, ya Pak ya. Nah, jadi khutbah itu tuh ilmu yang disampaikan oleh seorang khatib. Bukan hanya manusia yang hadir itu, malaikat pun ikut dengar Jumat. Sayang tak nampak dewa malaikat itu dong. Kalau nampak dewa itu, luar biasa itu. Dia hadir itu di penjuru-penjuru, di pintu-pintu. Bahkan tak kala khatib datang, imam datang, itu dia ikut duduk. Nah, yang nampak dewa karena itu adalah makhluk halus gitu kan, beda unsur dengan kita. Jadi yang pertama kata Rasul, hadisnya sahih dijelaskan, orang yang hadir ke majelis ilmu itu, yang berjalan ke majelis ilmu, menuju majelis ilmu, dia sama dengan berjalan menuju surganya Allah, menuju surga. Ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tarhib wa Tarhib itu dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, wirid kajian, itu sama dia berjalan menuju surganya Allah. Salaka sallallahu jalla, Allah siapkan surga baginya, ilal jannah. Kan luar biasa itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah membentangkan jalan baginya untuk menuju surga. Jadi sabananya awak hadir ke majelis ilmu itu sama dengan menuju surga. Itu pada hakikatnya. Dan kita orang yang beriman harus memahami itu. Nanti tujuannya untuk kita amalkan. Karena nanti perbandingan orang yang berilmu, orang yang beriman, berilmu dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu itu jauh perbedaannya. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan bulan dan bintang, begitu kata Allah dan juga kata Rasul. Kalau dalam Al-Quran kan jelas itu. Surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu, iman, walladhina utul ilma, ilmu. Jadi ilmu itu penting. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja kita ndak tanggung dong. Anak ingin cerdas, awak leskan, kan gitu ya Bu ya. Ingin pandainya matematika, les matematika. Ingin pandainya berenang, les berenang. Ingin pandai awak di bidang kedokteran, kesehatan, masuk kedokteran. Kedokteran barah kini Bu. 100 juta. Dapat dah. Dapat ya. Mandiri. Nah, 100 juta itu piti sadonyo ya Bu ya. Ndak campur jona lain dah. Itu belum jadi dokter itu. Kan adalah koasnya dulu sesudah itu. Masih dokter umum. Nah, apalagi kalau ada yang khusus-khusus itu. Itu kalau ingin jadi dokter. Butuh ilmu. Ini ilmu akhirat. Bagaimana sakaratul maut? Bagaimana sesudah maut? Itu kan ada doanya itu. Bagaimana di alam kubur, alam barzah? Bagaimana nanti di sirat? Bagaimana nanti dengan kitab kita? Mizan nawa. Itu kan butuh segala-galanya tuh.
Dan ini kan sering terabaikan. Itu luar biasa. Makanya doa yang sering diajarkan oleh Rasul itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Kita mohon ke Allah diterima doa taubat kita sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan sesudah maut. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Itu sakarat baru proses. Itu kan jo ilmu sadonyo. Di mana ilmu itu didapat? Ya dalam wirid kajian, banyak membaca, banyak mendengar. Itu ilmu agama semuanya itu. Itu kan luar biasa, penting sekali. Makanya jelas Allah siapkan siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, itu ujungnya sudah jelas, muaranya adalah surga. Bahkan ada dalam riwayat Bapak Ibu hadirin, dalam riwayat dijelaskan dia membunuh, pernah dengar ya Bu ya, 99 orang sampai 100 orang. Jangankan 100, jangan 99, seorang saja membunuh tanpa ada ketentuan yang hak yang jelas, itu sudah dosa besar, al-kabair, dosa besar itu. Tidak ada ampunannya. Nah sekarang sudah 100, dia pingin taubat, maka disarankan dia harus pindah dari sana. Tuh ada sekelompok di sana desa itu ada majelis ilmu situ pai kanen. Nyopai ke situ dalam perjalanan maningga. Kan gitu ya Bu ya? Pernah dengar kan? Belum sampai dia ke majelis ilmu tuh, alun mandangannya lah doh. Sia ustadznya, sia gurunya, sia kiainya yang menyampaikan. Bab pembahasan ilmunya belum nyampai ke sana. Dalam perjalanan maningga ukua kamadake kamajawa, ternyata dia dekat ke majelis ilmu itu, fahuwa da'il jannah, dia bawa ke surga kata Allah. Coba membunuh lasaratui, dosa besar, belum hadir di majelis ilmu, baru barangke baru belum nyampai dalam perjalanan meninggal. Makanya barabuy malaikat di situ, bawa ke neraka, bawa ke surga. Tapi karena dia memang betul-betul ingin hadir di majelis ilmu, mencari ilmu, maka dia bawa ke surga. Begitu kata Allah. Kan hebat itu. Nggak ada majelis yang kayak gitu. Jadi makanya ini penting bagi kita. Nggak sama Wak. Oh kalau model itu ilmu kini sumbernya kan banyaknya Ustaz gitu kan. Bisa di YouTube gitu kan. Nah, iduin saya di handphone tuh atau di TV bisa kita buka layar lebar. Itu tidak sama. Nanti masuk hadisnya nanti ke sana itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ada yang akan bertanya boleh Bapak Ibu. Supaya nanti tidak ada bisa kalau dialog. Jadi satu, orang yang hadir ke majelis ilmu, kasih tahu ya Bu ya, kalau lah jam 6:00 lewat. Oh lah mulai. Ndak beko lontong lah mau nalo kok. Ya, satu. Jadi siapa yang hadir ke majelis ilmu, yang hadir Bapak Ibu. Bukan yang menengah dari jauh saja, yang hadir. Kan di sana adalah salaka, berjalan menuju majelis ilmu, itu dia sama berjalan dengan menuju surga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang hadir ke majelis ilmu itu pahalanya biar hadir pai mandanga atau hadir ke majelis ilmu pai muajan ilmu tuh, menyampaikan ilmu tuh. Dia sama dengan mendapat pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Hadisnya, man ghada ilal masjid, siapa yang hadir ke masjid, musalla, majelis ilmu, la yuridu illa ayyata'allama khair,
kecuali dia hadir itu untuk mendengarkan kebaikan, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu. Jadi awak hadir ke majlis ilmu itu untuk mendengar atau untuk menyampaikan ilmu, kana lahu ka'ajran hajan, tamah 3 kali. Dia mendapat ganjaran pahala bagaikan ibadah haji tamah yang sempurna. Tamah sempurna. 3 kali diulang dari Rasul itu. Oh, kalau mode itu tidak perlu kami payah naik haji itu lebih ya. Bukan gitu pemahamannya. Mendapatkan pahala bagaikan begitu besarnya yang disiapkan oleh Allah pahalanya. Maka luar biasa itu. Bahkan ada dalam bab yang lain, duduk di majelis ilmu bagaikan solat sunnah pahalanya 1000 rakaat. Kan ada juga seperti itu tuh. Oh, berarti kalau seperti itu tidak perlu solat itu doh. Bukan gitu pemahamannya. Itu. Begitu Allah siapkan kebaikan yang ada dalam majlis itu. Kan hebat tuh. Luar biasa. Dan hadisnya itu sahih Bapak Ibu. Ini dijelaskan oleh Rasul di dalam kitab hadis Majmu' al-Kabair, itu dijelaskan di sana. Jadi satu, dia bagaikan berjalan menuju surga. Yang kedua, dia mendapat pahala bagaikan pahala ibadah haji. Jadi luar biasa. Tidak sama duduk di muka televisi itu doh, walaupun mendengarkan kajian. Karena itu bahasanya nanti itu kalau di muka YouTube, di muka televisi itu kita tidak bisa tanya jawab. Tidak bisa langsung komunikasi dengan ustadznya atau dengan teman-teman ataupun di tempat-tempat. Karena tempatnya saja itu sudah berbeda itu. Ada masjid, ada musola. Masjid dan musola itu telah tempat suci, rumah ibadah. Masjid itu asal kata dari sajadah. Sajadah berarti kan sujud, masjid tempat sujud, isi makan, sampai sujud. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata begitu besar pahala yang disiapkan oleh Allah bagi yang mendatangi majlis ilmu. Apakah wirid subuh mubarakah, wirid malam, majlis taklim, ataupun kegiatan tabligh akbar lain-lainnya. Karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan kebaikan, ayyata'allama khair, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan. Karena kita kan ingin mencari kebaikan, ilmu. Dan di sana adalah dibahas, dikupas tentang ilmu bagaimana kita tetap taqarrub ilallah, mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, hadis-hadisnya. Jadi supaya awak jangan sampai meninggal majelis ilmu. Bapak Ibu, malan kadang-kadang, biasanya kadang-kadang itu kan pulang risiko kalau ada undangan kajian di tengah jalan tuh, tadanga gitu kan, mungkin di Masjid Ampang atau di mana itu. Biasanya mau tagak tuh. Saya lihat tengah itu. Tagak di luar saja. Karena telinga kita nanti kan juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Telinga saja jadi saksi. Yang ketiga, juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir di majelis ilmu itu dia mendapat naungan para malaikat, sayap-sayap malaikat kebaikan, malaikat rahmat yang diberikan. Wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayap-sayapnya pada para pencari ilmu. Pencari ilmu tuh, Bapak Ibu,
kalau orang dulu mencari ilmu, cari riwayat Imam Syafi'i, Imam Malik, oh beliau itu ndak berhari-hari bu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang lupa wabini bagai. Lupa wabini mana cara itu? Dek mencari ilmu. Nah, tapi itu ndak usah diikuti gitu kan. Jadi kalau ada anak-anak muda-muda gini kok, awak ndak kau bini dah mah, awak cari ilmu salah. Jangan. Rasulullah itu juga punya istri, punya anak, punya turunan. Ya Bu ya. Begitu cintanya dengan ilmu. Luar biasa. Itu hebatnya. Lihat itu kalau mungkin Bapak Ibu yang ada pernah penelitian hadis saja, bukan mencari itu, penelitian hadis saja itu berbulan-bulan itu. Kalau di kampus ada kan mata kuliah berkenaan dengan hadis itu. Bisa meneliti hadis satu saja hadis. Contoh kan nampu menyampaikan hadis tentang solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah engkau seperti aku solat, kata Rasul. Nanti kalau ibu mengadakan penelitian itu, ibu tanya, Buya dapat hadis itu di mana? Dari guru ambo. Sia guru Buya. Barado di Kuranji. Itu namanya. Contohnya kan Pak Kari. Ibu turut Pak Kari itu. Pak Kari, hadisku ya tahu apa? Iyo Pak sampaikan ke Buya Herman Tanjung. Iyo. Apa dapat dari sia? Dari guru ambo. Di mana guru apa? Morlabuah. Pak ibu ke Morlabuah. Itu penelitian hadis namanya itu. Mencari hadis sahih atau tidaknya. Sia guru Pak Morlabuah tu. Contoh kan Ujang. Sebut situ. Pak Ujang. Iyo dapat apa hadisku? Iyo. Kasih apa sampaikan ke Pak Kari? Apa dapat dari sia? Dari guru ambo. Guru apa di mana? Contoh kan Priaman. Balik Priaman lihat. Begitu terus ke sahabat, terus ke Rasul. Baru itu yang sahih itu. Jadi hadis itu lengkap ada 3 setidaknya. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Itu baru diakui. Periwayat hadis itu setidaknya ada 6 yang sahih itu, Nabit namanya itu. Itu kan dalam penelitian hadis seperti itu Bapak Ibu. Itu ilmu. Nabit, M itu Muslim, N itu Nasai, B itu Bukhari, I itu Ibnu Majah, T itu Tirmizi atau Tarmizi. Ini luar biasa. Saya dapat juga dari guru-guru hadis kayak gitu. Guru hadis saya kan Profesor Edi Sapri. Asisten beliau dulu itu Pak Dr. Urwatul Wuthqa, LCMA. Jadi begitu ilmu. Jadi orang tidak sembarangan menyampaikan, jelas. Jadi Al-Quran dan hadis itu memang terpelihara sampai hari kiamat. Tidak sama dengan kitab yang lain. Makanya begitu Allah siapkan balasan hebatnya, makanya luar biasa. Itu baru satu baru hadis, satu hadis. Imam Syafi'i berapa hadis yang hafal? Imam Bukhari ribuan, makanya tebal kitab beliau itu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi akhirnya awak tinggal mandanga saja lah, ada masjid, musola, rumah ibadah disampaikan dari guru-guru tentang keilmuan itu, ini dasarnya, itu kan sangat luar biasa, mempermudah kita. Kalau dulu itu mencari hadis itu luar biasa. Makanya dari Syam, Irak, Mesir terus kemana-mana cari itu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya hadir dan duduk di majelis ilmu. Allah izinkan dinaungi oleh malaikat-malaikat rahmat kepada yang hadir di majelis ilmu. Dia bukan hadir di muka televisi, bukan hadir di muka YouTube, tapi di majelis ilmu. Ya Bu ya. Ada kebertanya Bu. Jadi kita berharap Bapak Ibu jamaah Al-Hidayah ini istiqomahlah selalu.
istiqomah hadir tarui dalam wirid-wirid kajian via malam ataupun siang ataupun subuh iko. Ajak kawan-kawan yang lain. Tugas awak mengajak apa ibu? Mengajak. Kalau nak namu beliau itu tidak urusan awak doh. Jalewa usaha. Allah nilai dari usaha, bukan hasil. Hasil itu hak Allah itu. Kalau datang, kalau namuh kawan tu tabau, syukur alhamdulillah. Udah dapat 2 pahala ibu dan ngalir terus pahalanya itu. Ndak datang kita sudah dapat pahala menyampaikan kebaikan. Maka jangan cemas pula membawa kawan tu. Nah, dan awak bawa adalah kepada kebaikan. Supaya kita bisa nampi bersama-sama juga dalam kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, penduduk langit dan bumi. Ini luar biasa itu. Memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang hadir di majelis ilmu itu, penduduk langit dan bumi. Kalau penduduk bumi kok kira manusia. Boleh. Hewan. Sabui salah hewannya ndak kata etong dah do. Kalau penduduk langit, malaikat memohonkan ampun ke Allah untuk yang hadir di majelis ilmu tu. Wis luar biasa. Wa innal ilma la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ardi. Sesungguhnya seseorang alim yang berilmu, yang hadir di majelis ilmu itu dimohonkan ampun kepada Allah untuknya oleh penduduk langit dan bumi. Ini hadis yang sahih Ibu. Kita ngambilkan hadis yang sahih-sahih saja dalam kitab Tarhib Targhib. Coba bayangkan itu. Bukan hanya kita yang memohon ampun kepada Allah, tetapi penduduk langit dan bumi minta kepada Allah, ya Allah ampunilah yang hadir di majelis ilmu tu. Yang wirid subuh tu para orang, ya Allah ampuni beliau. Luar biasa itu Pak Ibu. Dah ada yang seperti itu tuh. Kalau waktu duduk di kadai sedang main domino, ledo kucing minta ampun ke Allah. Ya Allah ampunilah orang sedang main domino itu aslinya. Tak ada. Kan hebat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Hatal hitan fil ma. Bu, ada yang ragu boleh tanya Bu. Bahkan sampai-sampai ikan dalam air pun, ikan dalam air mohon ampun ke Allah, minta ke Allah ampunkan orang yang hadir di majelis ilmu itu. Hatal hitan fil ma. Masya Allah. Ini tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kita, ibu-ibu yang sudah yang sudah kompak jangan sampai tidak datang dalam wirid biar subuh ataupun malam. Kalau tidak datang ibu rugi lentong. Ibu ya. Ada tanya Bu boleh? Kita berpelan-pelan saja. Yang penting jelas supaya awak termotivasi. Makanya diasuh anak awak tu, anak cucu awak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dan ambo ndak ada nak dibawa ke di leda. Kalau do mau bawa anak-anak bo, anak mo ndak ada leda. Tabang satu ya. Terakhir kemarin ke Pariaman pondok pesantren. Iya Bu, silakan Ibu. Jangan payah benar Bu. Apakah keutamaan kita hadir agama? Bagaimana dengan anak-anak yang sekolah kan hadir juga di masjid? Oh iya. Udah Bu? Baik, makasih. Sama. Ternyata itu adalah umum sifatnya. Hadir di sekolah, hadir di kegiatan. Yang penting membicarakan keilmuan. Dan di sini ada ilmunya umum sifatnya. Nah, kecuali ilmu-ilmu yang untuk bermaksiat lah. Mungkin ada sekelompok, mungkin dalam rumah atau di dalam tampek itu kan cara strategi untuk menipu orang, gitu kan. Mengupak
rumah orang supaya tak tadanga gitu kan. Atau alat-alat dipergunakan untuk laser membiak kotak impak dia masjidnya musola atau tidak masuk gitu. Yang penting sifatnya kebaikan. Tadi ada bahasanya yaitunya ayat ta'amal khair, kebaikan. Ilmu di sekolah, anak-anak kita di sekolah itu sama. Makanya awak sampean kayaknya nak luruskan niat. Kadang anak-anak awak di sekolah tu kadang kan banyak lagi. Mali awak sekolah setunya mah lawak cubu ndak taluk dia awak dos. Kan ada kan? Ada yang malancin sebagai mau pindah semasnya. Nang kalamak dinyo so kadang-kadang ndak tahu awak nang kariput nak repot dinyo tu. Oh, lah payah-payah bayi. Sampai kenya nak sabar. Sekali melangkah pantang mundur. Itu prinsip orang Minang tu nak. Itu caranya. Sampaian. Karena konsepnya di sana adalah kebaikan. Jadi anak awak yang pai, makanya anak pai itu diajan sadonyo. Mungkin sebelum berangkat tu beruduk dulu, luruskan niat. Awak pai sekolah, hendak pai bermain, hendak pai bercakap, hendak pai macam-macam. Kalau hendak ada kegiatan di sekolah, pulang. Kerajuan kegiatan lain. Jadi memang tugas awak seperti itu Bapak Ibu. Menyampaikan ke anak-anak. Ya termasuk anak-anak kita. Atau termasuk awak pergi ke kampus. Pergi sekolah. Bapak Ibu yang guru, yang dosen pergi ngajar. Itu kan au yu'allimahu. Menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ilmu-ilmu. Bagian dari sana. Nah, ini bukan hanya tempatnya di masjid, di musola, bisa di sekolah, bisa di majelis-majelis lainnya. Yang penting di sana adalah ada sifatnya interaksi ilmu pengetahuan. Ya Bu ya. Yang lain? Sebenarnya guru fisika, guru biologi, itu semakin hebat sebenarnya itu. Saya lihat guru biologi itu tak kalah praktek betul. Membuka tubuh mayat gitu kan. Atau ini jaringan ini, kabel ini, maksudnya itu bukan kabel, namanya itu urat-urat ini segala macamnya, jantung begini. Itu siapa yang menggerakkan, siapa yang membuat, siapa yang mendesain. Kalau itu dilarikan semuanya kepada Allah, luar biasa. Makanya benar juga dulu yang Gus Dur menyampaikan, kalau masing-masing guru masing-masing guru ngajarkan kepada anak masukan nilai-nilai agama di situ, ndak payah guru agama kerja itu do. IPA kan, ilmu kealaman, ada gaya gravitasi, ini dan itu segala macamnya, rumus ini rumus itu, semuanya itu bara jarak bumi ke planet ini planet itu, siapa yang ngatur, siapa yang memacik bumi, siapa yang luar biasa itu Bapak Ibu. Termasuk itu. Jadi bukan khusus aja ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Di dalam Al-Quran hadis itu Bapak Ibu sudah mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Jadi makanya Al-Quran ini adalah sebagai sumber. Nah tengoklah tuh orang-orang dulu. Al-Farizi, Ibnu Sina. Makanya Imam Al-Ghazali dulu kan orang filosof itu. Filsafat beliau itu. Beliau orang filsafat itu, Ibu. Tapi karena beliau tuh tidak puas beliau, ada yang lebih, maka beliau lari kepada tauhid. Munculnya Ihya Ulumuddin itu di sana, Ibu. Makanya beliau mengkafirkan seluruh ahli-ahli filsafat yang apa itu, yang anti Tuhan itu. Dikafirkannya itu. Kan kalau kaji tentang kedisiplinan orang-orang itu sangat luar biasa, Ibu. Ibnu Sina itu ahli kedokteran Islam. Kan itu nama beliau Masaki Ibnu Sina kan. Nah, itu beliau kalau di apa daerah barat Apisina namanya. Karena saya belajar dulu tentang ilmu-ilmu ya seperti itu waktu S11 dulu.
Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Ilmu pengetahuan tuh, saya lihat tuh, ahli matematika itu banyak dari para kalangan Islam. Nah, kadangkala kita kan tidak mengangkat itu. Jadi seluruh ilmu pengetahuan sumbernya Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi kita tidak membeda-bedakan antara ilmu. Kini ada namanya distorsi ilmu pengetahuan. Oh, ini ilmu umum, ini ilmu agama. Sebenarnya tidak boleh, tidak boleh. Orang umum itu wajib beragama. Kalau sudah pisah agama dari tubuh seseorang, dari diri seseorang, oh bahaya. Nah, yang membunuh-bunuh itu kan pisah agama dari dirinya. Caranya bunuh anak gede petang orang pe bertiga, nyecornya semen tuh, karena pisah agama dari diri. Ya Bu ya, ini sudah hadis 4 sudah kita sampaikan. Masih ada yang tanya Bapak Ibu? Maka lontong oleh. Kalau lihat doh. Masih ada Bu? Jadi termasuk ke sekolah, ke kampus, kemana saja, masjid, musola, ataupun di rumah. Mungkin di rumah ibu ada arisan, ada kajian. Jadi bagusnya kalau arisan ibu-ibu di rumah tuh jangan lepas dari 1, baca Al-Quran. 2, ada kajian, keilmuan. Jangan lepas di sana. Beko sudah itu kocok-kocok lah arisan tuh, enggak ada. Kalau arisan tok saja rugi ibu. Atau ada juga ibu-ibu yang lain buat baca Yasin. Bagus. Itu berkah itu. Di rumah awak, apalagi kalau rumah itu digilirkan kan? Arisan itu digilir tuh. Besok rumah itu, besok rumah itu. Baca Al-Quran di sana. Masya Allah. Tidak seorang berdua yang baca doh. Mungkin ada peserta 40, ada 50. Hebat ibu. Setidaknya itu. Kalau tidak ada kajian, baca Al-Quran di situ. Baca Yasin. Atau baca surat-surat yang lain. Yang penting, jangan sampai keberkahan itu hilang. Nah itu. Kalau hanya sekarang ngajak arisan apa saya undian apa saja, namanya arisan itu rugi gitu itu. Rugi, keberkahan itu tidak dapat. Ya Bu ya. Baik, Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang akan kita diskusikan lagi. Jadi 1, orang yang hadir ke majelis ilmu itu, yang hadir di majelis ilmu, dia sama berjalan menuju surga. Yang kedua, yaitunya dia mendapat pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna kata Rasul. Yang ketiga, dia mendapat naungan para malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah. Yang keempat, yaitunya seluruh penduduk negeri lah gitu, penduduk langit dan bumi memohon minta ampun kepada Allah untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Barakallah. Baik, demikian saja. Allahu minkum ilal liqa bastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Adalah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.